Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmin dari jurusan Tadris Biologi dengan nomor NIM 122081830068. Ingin menjelaskan materi keanekaragaman hayati, materi kelas 10. Nah, teman-teman banyak yang bertanyakan, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, para pakar membedakan keanekaragaman hayati menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen. Gen adalah materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Gen pada makhluk hidup memiliki perangkat dasar yang sama, tetapi memiliki susunan yang berbeda. Di samping itu, setiap individu memiliki banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu dan karakternya berbeda, akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Contoh keanekaragaman tingkat gen itu bisa dilihat pada bunga mawar, di mana dalam bunga mawar itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Terus yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies merupakan tingkatan keanekaragaman yang mudah dilihat. Keanekaragaman tingkat spesies ditunjukkan dengan adanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme yang berbeda-beda. Saat ini di dunia terdapat lebih dari 325.000 spesies tumbuhan atau 1.600.000 spesies hewan dan 160.000 spesies mikroorganisme. Setiap spesies makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan spesies lainnya. Contoh, keanekaragaman spesies yang mudah untuk dipahami adalah keanekaragaman tingkat spesies yang ditemukan pada keluarga kucing-kucingan atau termasuk dalam famili Felidae. Dari keanekaragaman tersebut, kita mengenal adanya kucing, harimau, singa, dan cheetah. Itu merupakan perbedaan antara keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem berarti suatu kesatuan yang membentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan atau komponen biotik dan lingkungannya atau komponen abiotik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat meliputi seperti bioma padang rumput, bioma hutan tropis, bioma gurun pasir, bioma hutan gugur iklim sedang, bioma taiga, dan bioma tundra. Sedangkan ekosistem perairan terdapat 2, yaitu berdasarkan aliran airnya dan berdasarkan kadar garamnya atau salinitas, di mana dalam ekosistem perairan itu air yang tidak mengalir dan ada yang mengalir. Yang kedua, menurut salinitasnya seperti air tawar dan air laut. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.